Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Wah, kelihatannya pada semangat ya hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai hasil-hasil kebudayaan masyarakat Praksara. Nah, untuk mengetahui hasil-hasil kebudayaan masyarakat Praksara itu apa aja, Ibu akan menampilkan sebuah PPT. PPT ini berkaitan dengan kebudayaan masyarakat Praksara. Dengerin baik-baik ya penjelasannya. Iya, Bu. Di sini kita mempelajari KD 3.4 Sejarah Indonesia kelas 10 tentang memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat Praaksara Indonesia pengaruhnya dalam kehidupan di lingkungan masyarakat terdekat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran cooperative learning, start discovery mengenai materi Indonesia zaman praksara, awal kehidupan manusia Indonesia, peserta didik mampu memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat, serta dapat menalar informasi mengenai hasil budaya masyarakat Indonesia termasuk yang berada di lingkungan terdekat dan menyajikannya dalam bentuk tertulis, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, serta mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi, atau yang disebut dengan C4. Nah, di sini ada kebudayaan, namanya kebudayaan Dongson, yaitu adalah hasil kebudayaan masyarakat Praaksara. Nah, di sini atau PPT-nya berjalan dengan lancar, anak-anak? Bagaimana? Berjalan, Bu. Oke, berarti langsung dilanjut ya. Iya, berjalan. Nah, di sini ada peta. Peta ini mengenai dengan kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini berasal dari Vietnam. Nah, kebudayaan Vietnam ini yang namanya Dongson ini atau kebudayaan perunggu yang nantinya akan dihubungkan atau akan sampai di Indonesia melalui daerah Dong Mau dan Gomun. Kebudayaan Dongson ini dimulai sejak 2500 Masehi, dan kebudayaan Dongson dikenal juga dengan kebudayaan perunggu. Nah, di sini penjelasan lain bahwa kebudayaan Dongson atau yang dikenal dengan kebudayaan perunggu ini berkembang di lembah Dongson, yaitu di Dongson, Vietnam. Manusia ini pada kebudayaan ini sudah mampu mengolah perunggu menjadi alat sehari-hari. Kebudayaan ini merupakan kebudayaan utama yang berada di Asia Tenggara ya. Jadi kalau ada pertanyaan kebudayaan apa yang menjadi ciri khas Asia Tenggara, yaitu adalah kebudayaan Dongson. Kemudian di sini ada cara pembuatan peralatan Dongson dengan menggunakan teknik cetak lilin. Yang dimaksud dengan teknik cetak lilin ini dalam pembuatan perunggu ini ada sebuah alat di mana dia tuh membentuk suatu pola yang nantinya akan dicetak atau dicairkan menurut cetakan tersebut. Nah, dari sejarah kebudayaan ini itu berawal dari Austronesia, di mana kebudayaan ini tumbuh dan berkembang di lembah Songhong.
Kebudayaan ini juga termasuk kebudayaan yang sangat terkenal di Asia Tenggara. Dan selanjutnya ini ada pengaruh budaya Dongson terhadap perkembangan budaya perunggu di Indonesia. Jadi, kebudayaan Dongson ini merupakan kebudayaan yang berpengaruh terhadap perkembangan budaya Indonesia. Nah, buktinya apa aja sih? Buktinya di sini adalah dengan ditemukannya nekara. Nekara ditemukan di Indonesia berisi hiasan yang tidak akan ditemukan di Indonesia ini. Ada contohnya nih. Nekara ini kan seperti hiasan-hiasan yang ada pada manusia purba. Ini banyak sekali ditemukan di Indonesia pada saat itu. Kemudian di sini juga ada pengaruh budaya Dongson terhadap perkembangan budaya perunggu di Indonesia ini. Menurut Henny Gelden, nekara yang ditemukan di Sageng berasal dari Funan. Funan atau Vietnam ini juga berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Kemudian di sini juga ada nekara yang ditemukan di Bali mempunyai 4 patung katak. Di sini menurut kebudayaan ini juga ada perkembangan budaya perunggu di Indonesia ini adalah ada genderang. Genderang ini merupakan juga peninggalan dari kebudayaan perunggu di Indonesia. Dan di sini juga yang menjelaskan bahwa kebudayaan ini muncul di Asia Tenggara ini pada masa abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, mulanya ini ada yang mengatakan bahwa kebudayaan Dongson ini terkait hubungan dengan kebudayaan Hallstatt, tetapi keterkaitan antara kedua budaya ini masih diragukan akan kebenarannya. Pendapat yang kebanyakan dianggap benar-benar orang-orang tentang kebudayaan ini itu berasal dari Yunan. Tadi kan sudah dijelaskan di PPT bahwa kebudayaan ini juga berpendapat dari Yunan. Nah, kemudian di sini juga ada sebab alasan mengapa kebudayaan ini berasal dari Yunan, yaitu merupakan peninggalan ini memiliki kesamaan dengan benda perunggu peninggalan kebudayaan lain. Pembuktiannya mengenai masalah sejarah tentang menarik beberapa orang dari wilayah barat untuk turut mencari dan melakukan penyelidikan. Nah, berkembang juga kebudayaan ini dipengaruhi oleh masyarakat Cina yang melakukan penjajahan di perbatasan wilayah Tonkin. Bukti dari pengaruh Cina ini dapat dilihat dari motif pada hiasan perunggu asal Dongson, memiliki kesamaan dan model hiasan perunggu pada masa kerajaan pendekar di negeri tirai bambu atau Cina. Nah, di sini juga ada penyebaran nekara tipe Heger. Tipe Heger ini merupakan hasil kebudayaan Dongson atau kebudayaan perunggu ini bisa disebar dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku Selatan. Nah, di sini untuk penyampaian materinya sudah cukup sekian. Barangkali dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Ada atau tidak anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, di sini ada latihan. Latihan ini ada kebudayaan Dongson. Ini ada pertanyaan ya, kebudayaan Dongson berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan perunggu di Indonesia. Bukti yang mendukung pernyataan tersebut ditunjukkan oleh penemuan. Nah, di sini kalian harus melakukan diskusi masing-masing atau secara individu. Nanti Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian. Dan Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dan menyampaikan gagasan kalian. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu.
Bagaimana anak-anak, sudah mendapatkan jawabannya atau belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu ini ada jawaban dari Arum ya. Ibu menunjuk Arum untuk membaca jawaban atau hasil diskusinya. Yuk silakan, ini adalah hasil diskusi dari Mbak Arum yang sudah dikirimkan. Silakan untuk dibacakan Mbak Arum. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi tadi, yaitu kebudayaan perunggu di Asia Tenggara biasa dinamakan kebudayaan Dongsong. Kebudayaan Dongsong ini diambil dari salah satu nama daerah di Tonkin. Di daerah ini ditemukan bermacam-macam alat yang dibuat dari perunggu. Di samping itu juga ditemukan nekara dan kuburan, bejana yang serupa dengan yang ditemukan di Kerinci dan Madura. Juga ditemukan di sana. Di daerah Tonkin itulah kebudayaan perunggu berasal. Pengolahan logam menunjukkan taraf kehidupan yang semakin maju. Sudah ada pembagian kerja yang baik masyarakatnya dan sudah teratur. Teknik peleburan logam merupakan teknik yang tinggi. Kenyataan tersebut menunjukkan kepada kita mengenai adanya hubungan erat antara Indonesia dengan Tonkin, yaitu kebudayaan logam di Indonesia. Termasuk kelompok kebudayaan logam di Asia yang berpusat di Dongsong. Dari daerah inilah datang kebudayaan logam secara bergelombang lewat jalur barat, yaitu Malaysia di Indonesia. Penggunaan logam telah dilakukan sejak beberapa abad sebelum Masehi berupa hasil perunggu dan perhiasan perunggu. Sedangkan alat dari besi berupa mata, kapak, mata pisau, mata pedang, dan cangkul. Zaman perunggu di Indonesia masuk kebudayaan perundagian. Peranan perunggu dan besi sangat besar, terutama dalam penggunaan alat kehidupan. Budaya Dongsong sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan budaya perunggu di Nusantara. Begitu, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih. Jawabannya sudah jelas sekali dan ini menjelaskan tentang materi kita hari ini. Dan terima kasih juga ya Mbak Arum telah menjawabnya dengan baik. Nah, mungkin Ibu hanya ingin menegaskan kembali bahwa pengaruh dari kebudayaan Dongson ini menyebar luas di beberapa wilayah Asia Tenggara atau bahkan sampai di kepulauan Indonesia seperti Nekara tadi, yang menunjukkan adanya sebuah pengaruh yang cukup kuat. Dan kemudian nekara ini kan ada tipe Heger 1 yang memiliki kecocokan yang identik dengan nekara yang sangat unik dan merupakan tertua di Vietnam. Kemudian ini juga muncul penemuan benda perunggu lainnya pada waktu itu ditemukan di wilayah Dongson, serta terdapat juga berbagai kuburan dari hasil penemuan-penemuan itu. Nah, misalnya di daerah Vike, kemudian di Langca, dan selanjutnya wilayah Langfar. Nah, ini juga merupakan tempat di mana ditemukan kebudayaan Dongson di luar Indonesia. Dan ini juga sekali lagi ditegaskan bahwa kebudayaan Dongson atau kebudayaan perunggu ini juga merupakan kebudayaan yang memiliki pengaruh kuat terhadap Indonesia, seperti adanya bejana perunggu, terus kapak corong, kemudian arca perunggu, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya sekian pembelajaran hari ini. Dan untuk kesimpulannya nih, kesimpulan materinya, silakan kepada Mbak Satya Pratiwi untuk membacakan hasil kesimpulan materi kita pada hari ini.
Baik, Bu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu asal-usul budaya yang terletak pada perkembangan budaya Austronesia. Asal-usul geng-geng ini adalah UJ, sejak pembuatannya. Dapat ditentukan apakah barang itu adalah model untuk Dongson atau hanya sebuah klon. Jika klaim itu benar, ini bisa menjelaskan penyebaran dalam budaya Dongson di wilayah dataran tinggi, yakni di Burma. Pengaruh Cina yang telah berkembang pesat mempengaruhi budaya Dongson, terutama karena ekspansi penduduk Cina ke perbatasan Tonkin menurun. Ini muncul dari motif dekoratif Dongson yang memodelkan benda-benda perunggu Tiongkok selama kerajaan pendekar. Begitu, Bu. Baik, terima kasih atas pemaparan kesimpulannya dan terima kasih juga atas kehadiran anak-anak pada hari ini. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini dan semoga kita selalu dilindungi dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.